Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Apa kabarnya? Semoga berada dalam keadaan baik di malam ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dari dalam Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Apa itu hamba kebenaran? Hamba kebenaran adalah orang-orang yang menundukkan dirinya di bawah kehendak Allah. Di dalam ayat 22, hal itu dinyatakan bahwa setelah kamu menjadi hamba Allah. Hamba kebenaran adalah hamba Allah. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Maka menjadi hamba kebenaran adalah menjadi orang-orang yang mempercayakan dirinya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, dan bukan hanya beriman, mengatakan iya, dan kemudian mengaku kepada Allah, namun bagaimana di dalam kehidupannya, segala hal yang terjadi dikendalikan oleh kehendak dan rencana Allah. Di dalam Alkitab Roma 6 tadi, ayat 19, Paulus mengatakan, "Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan." Di dalam konteks jemaat Roma, ada banyak orang-orang Kristen di Roma yang berlatar belakang dari bukan kekristenan. Dan ada satu kepercayaan, tentu ada satu pemahaman dan pola hidup yang mereka lakukan ketika dulu mereka belum menjadi orang-orang Kristen. Dan ketika jemaat Roma terbentuk, dan mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus, menjadi orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Kepada mereka, Paulus mengingatkan bahwa kini mereka adalah hamba kebenaran. Sebagai orang-orang yang telah dilepaskan dari dosa, sebagai orang-orang yang dibebaskan dari maut, dan kemudian menjadi hamba-hamba Allah. Ibu bapak saudara-saudari, menjadi hamba Allah berarti dalam kehidupan kita, kita bersedia untuk menanggalkan dosa-dosa kita. Semua dosa menjauhkan manusia dengan Allah dan dengan sesama, bahkan dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa dan kemudian menjadi hamba kebenaran, kita mesti menggunakan anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan hal yang benar sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Dan untuk mengetahui apa yang benar sesuai kehendak rencana Tuhan, maka tentu kita perlu membangun sebuah hubungan terus-menerus dengan Allah, dengan Sang Kebenaran. Sehingga kita bisa memahami, mengerti, kemudian menjalankan kehidupan kita sesuai kebenaran yang sejati itu. Dan di dalam kehidupan kita, ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, ada banyak hal yang kadang mungkin membuat kita menjadi goyah atau bertanya-tanya tentang apa yang benar. Apakah ada sesuatu yang salah dalam hidupku yang aku lakukan? Itu pertanyaan yang baik. Karena pertanyaan itu akan menolong kita memiliki sebuah introspeksi diri dan kemudian terus mengasah diri dan mendekatkan diri kepada Allah serta terus memperbaiki, meningkatkan hubungan dan relasi kita dengan orang-orang lain di sekitar kita, juga dengan diri kita sendiri. Ketika ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita tahu tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Allah, hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah, mari kita mengingat kembali panggilan untuk menjadi hamba Allah,
menundukkan keinginan kita, menundukkan rencana-rencana hidup kita, menundukkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi hamba kebenaran. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu di malam ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kehidupan kami sebagai umat-Mu. Biarlah kami dapat terus menundukkan diri kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan dapat terus menghayati bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidup kami. Dan kami mau membawa seluruh keberadaan kami di hadapan Engkau untuk siap Engkau bentuk. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di dalam masa Raya Paskah, kiranya terus berada dalam hal yang baik, dalam menyiapkan semua pelayanan-pelayanan digital pada masa ini. Tuhan berkati setiap tim-tim digital. Tuhan berkati juga kiranya peneguhan penatua baru di GKI Gading Indah dan di berbagai GKI lainnya. Agar ada sebuah komitmen yang dapat terus dijalankan dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk klinik Gria Kasih Indah yang telah mulai menjalankan proses vaksinasi. Tuhan, kiranya semua dapat berjalan dengan baik, kerjasama dengan puskesmas, dinkes, dengan pihak gereja dan klinik semua, kiranya menghasilkan sebuah upaya yang terus dapat menjadi baik adanya. Dan Tuhan juga kiranya sertai setiap panitia dan pengurus di dalam mengupayakan penjadwalan dan setiap juga kehadiran peserta bisa berjalan dengan baik dan aman. Untuk juga semua proses pelaksanaan kiranya berjalan dengan lancar. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka karena COVID dalam isolasi maupun perawatan maupun dari dalam sakit karena berbagai hal. Kiranya Engkau yang terus menguatkan dan meneguhkan. Kami berdoa teringat untuk Ibu Damayanti dalam proses kemoterapinya, untuk anak kami Samuel, untuk Ibu Angel di dalam perawatannya, biarlah kiranya kondisinya bisa kembali pulih. Kami berdoa untuk Ibu Lili dan Pak Haryanto dalam perawatan karena COVID. Kami berdoa untuk Pak Handaya, Tirta, Febri, dan Oi di dalam juga semua pemulihan mereka dari COVID. Tuhan, biarlah setiap saudara-saudari kami memperoleh keteguhan dan damai sejahtera, kekuatan untuk menjalankan setiap sakit mereka saat ini dan memperoleh kesembuhan dan pemulihan tepat pada waktunya. Tuhan juga sertai setiap keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk satu orang secara khusus yang kami ingat di malam ini, yang akan kami bawa di dalam doa kami untuk mendukung pergumulan yang sedang dihadapi. Kami doakan. Kami menaikkan doa-doa kami Tuhan karena kami percaya Engkau mendengar. Dan biar kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong kita menjadi hamba-hambanya, menjadi hamba-hamba kebenaran di dalam kehidupan kita. Selamat malam, salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.